Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pakai mic. Tes. Wah, bagus. Masya Allah. Standar demo ini. Takbir. Standar demo segini nih, Masya Allah. Suara saya segini, udah standar demo gitu ya. Kalau pakai speaker ada mic jadi makin keras. Kalau enggak sebenarnya juga kedengaran ya. Dan sahabat sekalian dimuliakan Allah, hari ini topiknya sangat menarik. Tapi tadi pagi barusan ada sebuah insiden yang menyayat hati. Berbahaya. Barusan terjadi anak yang tidak akan suka lari ke masjid. Telat kelar tuh, kopi udah habis ya. Barusan terjadi insiden di mana anak udah gak bakal lagi mau ke masjid. Barusan. Makanya itu saya bilang istulit ya Allah, istulit gitu. Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Haikal. Sejak tahun 84 saya mengajar anak-anak. 84 sampai sekarang. Insya Allah gak akan berhenti. Insya Allah istiqomah. Tahun 84 sampai sekarang. Awal mulanya kenapa? Awal mulanya gara-gara yang barusan tadi itu terjadi lagi di depan mata saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, kalau ada anak yang berisik, jangan ditegur, jangan diomelin. Kalau ada anak berisik di masjid, jangan ditegur, jangan diomelin. Kalau ente mau tegur anak ente berisik saat di rumah, kalau di masjid jangan. Ustadznya tuh. Sini sayang, sini sama Ustaz. Tuh biasanya saya bawa permen, bawa coklat, bawa beng-beng, bawa top. Gak bawa apa-apa nih sekarang. Yaudah ntar HP aja deh. Foto mau Ustaz. Itu bukan HP-nya lu bawa. Anak-anak, ya, ini ada tiangnya nggak enak gua lihat yang kemarin nih. Jadi kelihatan. Yang ini kalau ngomong yang ini yang tengah nggak kelihatan. Nggak enak kalau lihat semua. Takutnya ada yang duduk gitu, tidur, atau bersandar gitu ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Bersandar tuh bisa musyrik Pak. Karena bersandar hanya kepada Allah Pak. Nanti bersandar pada dinding. Musyrik itu. Sayang. Nah, sejak tahun 84 saya mengamati waktu saya mulai mengajar. Pertama kali itu saya ngajar kenapa gitu ya. Karena masjid baru berdiri tahun 83. Masjid berdiri di kampung kami tahun 83. Alhamdulillah ayah kami dengan beberapa orang komplek, yaitu Pak Abdul Hamid almarhum, Bapak Jalil almarhum, Bapak ya beberapa lah ya yang saya tidak sebutkan, itu mulai mendirikan masjid dan saya di sanalah mulai ada di situ. Dan alhamdulillah tahun itu saya melihat anak-anak ke masjid gara-gara diusir sama bapaknya. Ya, gara-gara berisik di rumah. Bapaknya kan militer. Saya tinggal di Pas Pampres waktu itu. Saya tinggal di tengah di Pas Pampres. Masjid itu berada di komplek Pas Pampres, Masjid Baitul Salam. Mereka ke masjid gara-gara diusir sama orang tuanya. Orang tuanya baru pulang, capek, maghrib, berisik. Lalu orang tuanya berkata, berisik loh, saya ke masjid. Jadi diusir ke masjid. Bukan, ayo nah sama papa, sama ayah ke masjid. Bukan, berisik kamu, sana ke masjid. Biar jadi anak baik, sana ke masjid. Gitu. Sampai di masjid, kan gak ada bapaknya. Dia berisik juga, sama pengurus diusir lagi. Berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Dari rumah disuruh keluar ke masjid, dari masjid disuruh keluar. Akhirnya zaman dulu ngapain coba? Ya nongkrong. Zaman sekarang masih anaknya ngayap di warnet akhirnya. Saudara, ini yang nggak boleh terjadi lagi. Kalau ada anak berisik di masjid atau di pengajian, biarin.
biarkan. Nikmati suaranya, nikmati renyah suaranya, nikmati hahaha hihihinya, nikmati. Seperti iklan yang lagi lewat gitu. Kalaupun dia berisik terus gak apa-apa. Toh ada running text juga sering lewat terus running text. Bener gak running text? Jalan terus kan? Ya udah, Anda fokus ke saya, itu anggap aja running text. Lu mau baca syukur, gak baca udah. Beres gak? Beres ya udah, buat apa ribut-ributan lagi saudara. Kenapa gak boleh ngomelin anak di masjid? Kenapa? Atau di pengajian, kenapa? Tadinya mau masuk materi langsung, menggarap-garap insiden begini. Ada hikmahnya. Kenapa? Karena anak-anak itu punya daya memori yang kuat. Beda sama kita. Kita malah lupa. Besokannya lupa lagi. Udah dilupakan gitu ya. Apa yang lupa gitu? Gak apa-apa tuh gitu. Ya. Kita lupa, tapi anak-anak tidak. Ketika Anda omelin anak-anak, berisik. Itu dia tuh nggak suka gitu loh. Yang dia nggak suka bukan omelan Anda, tapi situasi di mana dia dimarahin. Kayaknya banyak di sini nih ngomongnya. Agak adem di sini. Oh, ada kameranya, kena itu dong ya, kena tiang gitu ya. Nggak masuk TV ntar ya. Streaming. Saudara, dia nggak suka dengan suasananya. Kenapa? Karena gue pernah diomelin. Di mana? Di tempat orang yang pakai jilbab, di tempat orang yang pakai peci. Gue enggak. Kamu juga enggak. Apa aja? Hebat Indonesia. Gue pernah diomelin, akhirnya dia gak suka lagi. Ketika SMP diajak ke pengajian, mereka gak mau. Dan mereka tidak bisa menjelaskan kenapa gak mau. Gak asik pak. Ikut yuk masjid, gak asik. Ikut yuk pengajian, gak asik. Kenapa gak asik? Dia gak bisa menjelaskan. Tetapi ada dalam memorinya, subconscious mind, ngaji itu gak asik. Buat aneh tuh. Dengar-dengar kopi kok jadi jadi. Dengar-dengar kopi jadinya air putih. Gak apa-apa. Rasa kopi. Rasa aroma kopi kapal api nih. Gak apa-apa. Ini dulu. Ya, saudara, perhatikan. Dalam subconscious mind mereka, dalam alam bawah sadar mereka nggak suka dimarahin. Dan gak yang orang suka dimarahin. Nah, dia nggak bisa jelaskan kenapa dia nggak mau ke masjid. Dan ibu bapak merasa sok bener ke masjid dong. Nggak mau, dasar kamu. Ini akibat lingkungan nih, ini akibat pergaulan. No. Ini akibat Anda yang pernah omelin dia di masjid, yang pernah larang dia ke masjid, yang pernah berisik kamu di pengajian. Udah deh, Nabi gak pernah salah. Barusan dibacakan, bukan orang yang mana, orang tuanya yang salah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Fa'abawahu itu orang tuanya lah. Jadi bukan orang tua orang lain yang disalahin. Jangan. Ini gara-gara lingkungan pak. Anak saya jadi kena narkoba gara-gara lingkungan. Preketek gara-gara lu. Udah pasti. Jangan salahkan lingkungan. Orang tuanya lah. Anak saya gak mau ke masjid pak. Karena dulu pernah ngomelin pada waktu ke masjid. Ingat gak? Nabi dijadiin perosotan. Nabi lagi sujud dijadiin perosotan sama Hasan dan Husain. Di depan sahabatnya. Nabi marah. Nabi tegur. Nabi jewer. Kagak, Nabi diam sampai puas. Sahabatnya sujud ikut terus Nabi, gak bangun-bangun. Sampai Nabi kelar, baru Nabi Allahu Akbar. Sampai Hasan Husain puas. Kita belum pernah jadi perosotan mana kita. Baru anak kita berisik doang terus rame ribut. La haula wala quwata illa billah. Jangan saudaraku, jangan. Ya, jangan sama sekali. Itu anak saya Aisyah.
yang gemar sekali ke pengajian, ya, sampai dilarang-larang kebalikannya. Maksudnya dilarang, kadang-kadang pengajian kan kita buat pengajian khusus pria. Saya banyak sekali mentor para ayah gitu ya. Cuman mau ikut juga, saya bilang sah, nggak ada orang perempuan gitu. Kalau ada perempuan papa ajak. Nah sekarang saya ajak ngikut kalau setiap pengajian gitu ya. Kenapa? Karena enak gitu loh. Saya bawa humor, bawa canda di pengajian gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada anak berisik, jangan ditegur, jangan diomelin, jangan dijewer, jangan, biarin dia berisik, nggak apa-apa. Karena sunnatullah, fitrahnya anak berisik. Yang nggak fitrah, yang di luar sunnatullah, udah bapak-bapak berisik. Itu, ya. Kalau ada anak lari sono, lari sini, jungkir balik, jumpalitan, nggak apa-apa. Itu sunnatullah begitu. Yang aneh, bahkan separuh otaknya, kalau nenek-nenek jumpalitan, nenek-nenek lari-larian gitu loh. Itu baru aneh. Kalau anak sunnatullah, anak-anak nggak berisik mau, bapak ibu punya anak dia, macam mau. Sakit itu anaknya dia, macam sakit. Kalau anak lari, ketawa, ini, berisik, lu mau bagaimana? Jangan egois. Sebenarnya ibu yang mau ngaji atau anaknya? Mau dua-duanya, kalau mau dua-duanya biarin dia di sini ngomong. Anggap aja itu running text, anggap itu ada intermezzo, anggap itu iklan. Setuju? Setuju? Alhamdulillah, ya enggak? Ya, ini setawa-tawa aja. Siapa nama kamu sayang? Siapa nama kamu? Tuh gitu. Ini itu diajak ngomong, diopenin gitu loh. Diajak ya? Oke? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk kepada topik utama. Ya. Kullu mauludin, setiap yang terlahir, yuladu ala fitrah, terlahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, polos. Artinya mereka fitrah itu Islam. Fitrah itu sebenarnya punya alarm. Ya, alarm apa? Kita juga punya alarm, Pak. Kita punya alarm. Alarm itu apa ya? Tanda. Alarm itu sign. Ya kalau kita mau bangun pagi, kita alarmin jam 3 dini hari. Dia akan bunyi. Saya harus contohin. Bukan canda, bukan joke. Kita ambil, kita matiin. Kok? Akibatnya apa? Tidur lagi. Alarm itu menjadi tidak berguna. Fitrah itu alarm, Pak. Fitrah itu alarm. Ya. Alarm ketika dia melakukan hal yang buruk, dia punya tanda. Itu fitrahnya masih bekerja. Ya. Kalau dia melakukan hal yang buruk, tapi dia tidak merasa apapun, maka ini pertanda bahwa alarmnya sudah tidak bekerja. Alertnya itu sudah mati. Ketika the God must be crazy itu si siapa namanya? Niksa, ya Allah, ada idolanya. Ketika Niksa itu membunuh hijab ya dengan panahnya dan belum mati, masih gelepar-gelepar, dia ngobrol. Kalau kita bilang, maafin gue harus membunuh lo karena gue perlu makan, gitu kan? Dan gue membunuh kamu, bukankah kamu tidak sedang hamil, bukankah kamu sudah dewasa, jadi saya bunuh. Ini fitrah manusia kayak gitu, ya, membunuh kayak gitu. Tapi repot juga kalau pas kita lagi ngambok ikan teri. Maka kita mesti bilang apa kapan kelarnya? Terus gila sama gue. Tapi fitrahnya Rasulullah udah ngajarin, tajamkan pisaumu, ya, kayak nggak terasa, dan langsung dipotong di lehernya, ya. Dan yang dipotong di leher itu tidak merasakan sakit, gitu. Ada yang mau coba? Saya pernah berdebat habis sama
orangnya udah meninggal. Pelopor ISIS di Indonesia nomor 1. Dia membayar orang-orang kenal? Kenal? Nggak kenal? Ya udahlah, meninggal ini. Saya berdebat dengan beliau ketika saya mengatakan jahat sekali. Tawanan perang itu nggak boleh dibunuh, kata Rasulullah. Tawanan perang itu harus dihormati, kata Rasulullah. Bahkan sabda Rasulullah, beri mereka makan sebagaimana kalian makan. Artinya nggak boleh dilakukan seperti itu. Itu orang kafir. Itu orang kafir yang jelas mencela Islam, yang jelas mencela Nabi, yang jelas ingin membunuh Nabi, yang jelas tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masih diperlakukan harus hormati dia. Bagaimana orang Islam? Sini teriak Allahu Akbar, kalau dia teriak Allahu Akbar, kok begitu? Nah, saya berdebat dan dia bilang, saya tahu dari dia gitu ya, bahwa kalau dipotong, justru dipotong itu paling manusiawi, karena kalau ditembak masih sakit gitu. Ya, di stroke paling sakit, nggak mati-mati sampai pecah pembuluh darah di otaknya baru mati, dan itu lambat sekali. Tapi ketika dipotong, sudah berhenti, tidak merasakan sakit apapun. Ternyata itu rahasia, itu buat hewan, ya les, saya bilang itu bukan orang gitu. Dan ternyata Rasulullah SAW mengajarkan hewan itu mesti disembelih tepat menjadinya, itu rahmatan alamin. Sudah, yang saya maksud ini kembali kepada fitrah. Jadi orang di pedalaman pun tahu soal fitrah itu, bahwa ini baik, ini buruk, ya. Sebelum masuk pada anak-anak, kita punya fitrah sampai sekarang. Apalagi kita yang gemar ke pengajian, iman dan takwa kepada Allah, Allah kasih furqan. Lebih daripada fitrah itu furqan. Kalau fitrah itu kecenderungan kebaikan, kalau furqan itu kemampuan memilih. Kemampuan memilih hak dan batil, itu furqan. Itu istimewa. Allah jadikan kepada hamba-hambanya yang taat, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqanan. Ya, siapa yang iman kepada Allah akan diberikan furqan, kemampuan untuk memilih yang benar daripada yang salah. Ya Allah, kamu kok tahu aja Ustaznya lapar sayang. Makasih banyak sayang. Ya Allah, ada risolnya, ada lontongnya. Kamu yang buat? Bukan? Siapa yang buat? Hah? Ya Allah, Ustaz paling demen ini. Kamu yang mana paling demen? Sama? Sama? Sama. Lalu nggak ada ya? Ini itu sama. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kemampuan itu ada pada kita dan kebanyakan dari kita suka mengabaikan. Jadi alarmnya hilang, alarmnya nggak berarti lagi. Padahal itu udah tanda alarm dari Allah. Kita udah tahu Pak, udah tahu persis. Tanpa harus buka Quran, tanpa harus buka hadis, sebenarnya kita tahu hak mana batil. Betul? Betul? Kebenaran kita, kebanyakan kita melanggar itu semua. Udah tahu banget bahwa lampu merah itu berhenti. Jam 11 malam nggak ada yang berisi, kosong dulu lah. Berhenti di sini, orang bego jalan. Yang ketawa tuh pelakunya biasa. Dan berkata, gue pernah begitu, gue pernah begitu. Setidak-tidaknya kayak laki gue itu, setidak-tidaknya begitu. Ya. Nah, kalau ini terus terjadi, maka lampu merah itu tidak berarti sama sekali bagi kita. Tidak berarti. Rasulullah suruh sholat subuh di masjid, sholat zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Rasulullah suruh, tanggung, bablas gitu. Bahkan sholat nanggung kerja, bablas sholatnya. Awalnya kita nggak berani melanggar, tapi karena ada alarmnya kita berantas, kita lewat. Begitu juga hukum, kerja di bagian
kucuran kredit di bank. Banknya konvensional. Jelas Anda menyebutkan riba. Jelas itu. Tapi kita bilang, saya kan lagi mencari nafkah dan nggak ada kerjaan lain. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ya udah nggak apa-apa. Udah 18 tahun ya udah apa-apa. Ini kacau gitu. Kecuali buru-buru pindah ke syariah. Teman saya Harun Pardamaian Lambe, ya, SMA sama saya, masuklah di BNI konvensional. Nangis dia, nangis datang sama saya. Dia nggak mau, bagaimana ini? Nah ini top, alarmnya hidup, alarmnya dijaga. Walaupun dia belum bisa pindah ke syariah, walaupun dia telah berusaha untuk minta kepimpinan dipindahkan ke syariah, walaupun dia ada usaha dan dia tidak bisa keluar karena anak istrinya menanggung dari dia, dan dia kena ikatan dinas karena kuliah dibayarin sama BNI. Nangis. Akhirnya subhanallah, ya, dia dipindahkan ke syariah. Saya orang pertama kali disampaikan, teman tapi manggilnya Tan. Karena saya bukan Ustaz. Tan, Kal, udah pindah ke syariah. Alhamdulillah, dan akhirnya pindah juga. Iya Kal, alhamdulillah. Ya Allah, udah lepas dari riba. Seminggu kemudian husnul khotimah yang sangat indah dan cantik. Allah kasih kesempatan untuk keluar daripada riba. Ini orang yang dikasih kesempatan, dia mengikuti furqannya. Kita kadang-kadang begitu. Dalam dua pilihan, kita tahu nih, kayaknya nggak apa-apa deh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Dan untuk menjustifikasi pilihan itu, kita tanya seorang Ustaz. Ustaz, saya lagi ada masalah, Ustaz. Masalah saya begini. Menurut Ustaz bagaimana? Oh, nggak boleh itu. Ustaznya salah. Ustaznya disalahin. Ustaznya salah. Ustaznya nggak keren. Ustaznya nggak up to date. Ustaznya kudet. Kurang update. Jadi baper dia. Tanya lagi sama Ustaz yang lain. Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Masalah saya begini. Dan saya begini. Menurut Ustaz bagaimana? Ustaznya bilang lagi, yang lain. Oh, nggak boleh Pak. Itu haram, itu melanggar Pak. Oh iya, Ustaznya nggak salah. Dia cari sampai ketemu Ustaz yang membenarkan dia. Ustaz, saya punya masalah, masalahnya begini. Dan saya begini. Oh, nggak apa-apa. Ini top, ini keren. Saudara, ketika Anda bertanya, Anda berada dalam kondisi yang salah, tinggalkan. Karena yang namanya ragu, berarti Anda masih ada dalam kesalahan. Jelas? Karena keyakinan itu tidak pernah ada keraguan. Dak maju dibuka ila malah dibuka kata Rasulullah. Ragu, tinggal. Anda berada dalam kondisi yang salah. Apapun. Ini kalau furqannya masih hidup. Furqannya masih hidup, dia tahu mana yang benar, mana yang salah tanpa dibilangin. Tiada hari tanpa hadis. Apalagi Quran. Itu nggak usah diperpanjang, itu bahasa itu. Tiada hari tanpa hadis. Quran enggak, ya Allah, apalagi Quran. Gitu ya, tiada hari tanpa hadis. Apalagi Quran, masa disebut tadi itu ya. Berkata sama orang tua boleh nggak? Apalagi mukul. Paham nggak maksudnya? Aja nggak boleh. Quran nggak perlu bilang janganlah kalian memukul orang tua. Ada nggak begitu dalam Quran? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Makanya itu Quran harus pakai orang pakai otak, gitu, pakai akal. Berkata aja nggak boleh, apalagi mukul. Oh Aisyah, kamu berkata sama mama. Sama papa enggak ya? Sama mama suka. Mama pagi-pagi papa dengar. Mama sebentar dong. Nggak boleh saya. Ya. Nggak boleh. Apalagi mukul. Jadi tiada hari tanpa hadis itu nikmat sekali. Satu ketika Nabi sedang biasa tausiah kepada dengan sahabat-sahabatnya. Namanya juga orang Arab. Ya nggak bisa dilepaskan Nabi dengan adat istiadat Arab. Nggak bisa dilepaskan karena Rasulullah Arab. Beliau yang bilang, Hubbul Arabi salasin, cinta itu Arab pada tiga kata Nabi. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamul ahlul jannah Arabi. Beredar di Facebook, Twitter,
Quran bukan bahasa Arab. Ya Allah. Balasnya repot yang begini. Dibilangin nggak ngerti, bilangin gini aja, kadal kebon. Lu baca Quran apa? Surat Yusuf ayat 2 dan banyak sekali. Laqad anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Kenapa dibilang kagak? Ya. Maka itu orang yang nggak suka dengan Arab, suruh bacanya itu baca Indonesia aja. Allah Maha Besar. Langsung hilang suaranya, sabotase nih. Allah Maha Besar. Gitu. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lu ngedalam, Pak. Gak bisa dipisahkan. Nabi duduk dengan bantal besar, tangannya biasa gitu kan, orang Arab gitu kan. Ya, suka lihat kan? Bantal besar. Nabi suka berkelakan, bernahan-nahan tangan itu, ngobrol sama para sahabat, santai begitu. Ada kurma di tengah-tengahnya, di depan para sahabat, Nabi taruh seperti tatakan cangkir. Sahabat ambil kurma, ambil ngobrol sambil tausiah. Taruh bijinya di atas tatakan cangkir, ting, ambil, taruh, ting, gitu, nikmat gitu pengajian pada zaman Nabi, nikmat gitu loh. Nabi juga makan, taruh, jangan seperti orang Yahudi kata Nabi kalau makan, berisik, ribut, tak tok, kayak bebek, tak tok, Yahudi, carilah di antaranya. Jadi ngobrol boleh, ntar makan. Ngobrol lagi, itu nggak masalah, itu malah sunnah, mendekati sunnah. Sayyidina Ali suka duduk di samping Nabi, ponakan dan dekat sama Nabi. Nah iseng, ambil kurma, bijinya nggak ditaruh di tempat Nabi, ditaruh di tempat Nabi, bukan taruh di tempat dia. Kan orang makan kalau biji di tempatnya dia. Nabi lagi melek, Sayyidina Ali bijinya taruh di tempat Nabi, gitu. Begitu kurma habis setengah banyak gitu. Ali bilang gitu kan, kita semua makan kurma tadi, iya ya. Dan ternyata kita lihat bijinya, coba lihat, wah yang paling banyak Rasul, ya ampun, Nabi lapar orangnya ternyata. Nabi paling rakus nih, lihat tuh, canda gitu ya. Rasulullah juga bilang, iya, tapi semua lihat kan tadi Ali juga makan, ya. Ternyata Ali yang paling kelaparan dan rakus, biji-bijinya dimakan. Ya kata Nabi. Ya kata Nabi, kagak ada bijinya. Saya makan banyak, alhamdulillah. Tapi lihat Ali, kelaparan, biji-bijinya dimakan. Ayo kumpulin bijinya, kasih Ali. Merah sekali. Merah mukanya si Ali kan. Ya Allah gitu. Itu loh suasana pengajian di masa Nabi. Nikmat banget, indah. Nggak keluar ngaji jadi bingung gitu loh. Keluar pengajian jadi membacok orang aja gitu. Enggak. Nabi asik, Nabi santai, Nabi asik. Ya. Cuma pas waktu sholat ya Ustaz. Jadi kita ajak ke masjid. Ya. Awalnya dia mungkin anteng gitu yang ikut dengan sholat kita, tapi jalan tiga rakaat itu dia mulai agak jalan-jalan mengganggu jamaah yang lain. Kadang-kadang jamaah yang lain juga merasa risih. Itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah. Kan ada perbedaan mendidik anak yang wanita dan yang laki-laki. Oh iya. Jadi Jelas. mau tahu garis besarnya. Pohonnya aja beda. Atau sono atau film? Enggak, yang lebih berat ke ayahnya itu gimana? Itu aja Ustaz. Yang lebih berat kaya? Enggak, mau tahu cara mendidik anak laki-laki sama perempuan sisi ayahnya. Baik, teman-teman sekalian. Pertama, itu anak ikut, kemudian sholat, kemudian dia jalan-jalan. Bagaimana itu? Didik anaknya dengan mengatakan, sayang, tadi kamu cuma 2 rakaat ya, adanya sholat isya ya, kurang 2, ayo 2 lagi tambah, gitu. Ya, begitu. Tadi aku udah 2 Pak, ya sekarang 2 lagi tambah, gitu loh Mas. Jadi bukan isya dong, biarin. Jangan dibebanin yang berat, mereka akan gelisah, saudara.
Begitu umurnya 7 tahun baru itu tidak sah nak, harus 4 gitu. Masih mending dia mau sholat, ujuk-ujuk duduk di pojok juga gimana. Jadi kasih pelajaran tetap aja nikmat gitu loh, tetap aja nikmati. Dan kalau umpamanya seperti begitu, kasih tugas anaknya, kasih tugas. Saya di Masjid Baitul Salam itu kasih tugas anak-anak. Ayo, begitu komat, kamu di sana, kamu sana, kamu sana, kamu sana. Kamu lihat situasi. Wah, begitu komat itu paling sibuk. Lihat semua. Kamu lagi di belakang, kamu di tempat sadar ya, kamu di tempat motor ya. Ya, siap, siap. Begitu selesai komat, nah sekarang kamu sholat sama teman-teman kamu. Wah, tertib semuanya. Itu mah sandiwara kita ya, bisa-bisanya kita sudah. Ya, yang kedua, antum begini, jangankan anak laki dan perempuan, antum mesti pelajari lebih dalam lagi tentang how influencing people. Cukup, ini ada waktu, masih ada waktu nggak? Masih ya. Ente deh, ente kalau mau jalan di satu tempat dan anda nggak tahu, ente nggak tahu tempat itu, belum pernah datang ke tempat itu, ente lebih enak mana? Cari-cari sampai ketemu, lihat peta, atau ente tanya sama orang yang tinggal situ, Pak, mau tanya Pak, ini gimana gitu? Ente lebih enak mana? Tanya sama orang ya. Bu Lori suka masak ya pasti dong. Kalau Ibu Lori mau masak menu baru nih, belum pernah Ibu Lori masak, ya, namanya sayur pleketek. Ya. Udah pernah? Udah pernah sayur pleketek? Gak ada ya, gak ada ya. Baru kok marah. Ibu mau dengar cara saya bagaimana buatnya, atau Ibu saya ketikip nih cara membuatnya, atau ceritain aja akhirnya, ntar gue karang-karang, gue reka-reka bagaimana jadinya. Enakan mana? Kalau inovasi yang terakhir. Nah, beliau ini orangnya kinestetis tipenya. Bapak orangnya auditori. Manusia cuma 3, visual, auditori, kinestetis. 3 doang. Dia kecenderungan lebih suka melihat, mengamati, mengawasi, dominan untuk menentukan langkah dengan penglihatannya, mengambil keputusan dengan pematanya. Sebagian lagi tipe yang kedua, orang dominan dengan telinganya. Dia suka mendengar, dia suka merenung, dia amati, bukan dia amati tapi dia banyak sumber literatur gitu. Yang ketiga, kinestetis. Dia cenderung menggunakan feel, perpaduan antara dengar dan lihat, begitu. Kinestetis. Perlakuannya beda, Pak. Ini saya ngomong dalam kapasitas saya sebagai, saya 2 kali Pak master dalam hipnoterapi, 2 kali master dalam neurolinguistic programming. Ya, nah, kenapa saya suka? Karena klop dengan Quran. Kalau nggak klop mah nggak mau. Quran itu mengatakan 3 potensi manusia itu kayak gitu dalam mendidik anak. Yang kita hubungkan dalam mendidik anak, kita hubungkan. Apa itu? Ingat kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. 3 Pak, hati, perasaan, telinga, dan 3 ghisyawah. Begitu juga orang yang mau dituntut oleh Allah. Wala taqu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu. 3 yang dituntut. Begitu orang dablek juga 3. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum udhunun la yasma'una ulaika kal an'am. Jadi 3 potensi ini. Nah, anak kita Pak, mau laki kek, mau perempuan kek, ada kecenderungan begitu. Ada orang punya anak 3. Waktu semakin siang kita masuk ke dalam pendidikan anak dan fitrah kita tinggalkan dulu. Furqan, kembali kepada fitrah. Anda punya anak 3. Yang satu dibilangin iya, yang ini enggak, yang ini enggak. Lantas Anda menyalahkan, anak saya ini nomor 1 paling nakal, yang nomor 1 paling nakal, yang nomor 1 paling nakal. Belum dia ngomong Pak, karena udah ada terjadi subconscious mind, maka Anda berkata dengan anak Anda 1, 2, 3 misalnya, paling nakal, paling nakal, paling nakal. Belum ngomong Pak, belum ngomong. Itu telah terjadi neurotransmitter.
Apa tuh neurotransmitter? Neurotransmit ya. Sehingga anak itu dibilangin, dia langsung berkata, kayaknya nggak gitu dah. Tuh kan nakal. Bukan anaknya yang salah, bapaknya yang salah, ibunya yang salah. Nggak ngerti urusan begini. Dan dalam Quran sudah ada. Jadi tetaplah keep positif, prasangka baiklah kepada anak. Kalau 1, 2, 3 berbeda, Anda mesti ketahui. Ini anak saya disuruh belajar susah banget. Belajar nggak? Belajar nggak? Belajar nggak? Susah banget. Bukan dia nggak mau belajar, tapi cara kita. Karena kita ngomong belajar nggak? Dia orangnya bukan auditori. Dia akhirnya menolak perintah itu karena dia orangnya kinestetis. Dipegang, dipeluk, dicium. Udah belajar belum sayang? Itu namanya orang tua yang ngerti tipe anak. Ada tipe anak dibilangin nggak ngerti, dibilangin nggak ngerti, dibilangin nggak ngerti, dibilangin nggak ngerti. Dia tipenya itu visual pak. Dia mesti melihat contoh. Oh begitu caranya, diikutin, gitu loh. Itu anak saya tuh Aisyah. Ya, dibilangin nggak ngerti orangnya. Sikat gigi, yentar, sikat gigi, yentar, sikat gigi, yentar, ketiduran. Kenapa? Karena dia tidak pernah, dia bukan auditori pak. Dia orangnya murni visual. Orang visual melihat baru paham. Saya cari foto gambar gigi yang bolong, yang rusak, yang bau, tempel di kamar mandi, di laminating. Dia melihat, langsung sikat gigi. Karena dia tipenya visual. Nggak bisa. Itu faktanya. Itu orang di sini. Nah jadi pak, tahu pak, oh anak saya ini visual, anak saya ini auditori, anak saya ini kinestetis. Jadi kalau dia malas belajar, lo lihat anak gue ini visual. Lalu lo begini, yuk, nih pakai papan tulis, Anda contohin. Oh yang ini anaknya auditori. Nah belajar ya sayang, karena belajar itu penting buat kamu masa depan kamu. Bla 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 bla. Oh yang ini kinestetis, cium, peluk, yang mana coba? Yang mana coba? Oh saya nggak ada waktu pak, itu namanya derita lo. Wassalam. Mana bisa nggak ada waktu? Mana bisa nggak ada waktu? Harus ada waktu, harus sediakan waktu. Ya. Harus, wajib. Saya memang tidak bisa setiap malam gitu ya, tapi ya pasti ada gitu loh. Waktu untuk bersama-sama. Andai kata nggak ada, saya ajak aja, saya bawa kayak sekarang. Kan dari kemarin masih terus, tadi malam jam 2 dini hari dari Bandung, ya di Masjid Salman di ITB, lalu kemudian pagi-pagi mesti ada lagi di sini. Saya bawa gitu. Kenapa? Karena kurang interaktifnya dengan anak-anak itu. Karena sama Aisyah, sekarang ada planning bersama Aisyah, maka dari subuh sampai jam 9 tadi sama Alia. Jam 8 sama Alia adiknya. Aisyah saya cuekin, main sama Alia terus. Kenapa? Entar ada waktu buat Aisyah di mobil dan di sini buat ngobrol dengan dia. Lantas bagaimana perlakuannya kepada anak laki-laki dan anak perempuan? Bapak sama. Artinya apa? Keterbukaan yang sama, fitrahnya yang kita bangun yang sama. Gitu. Tentu perbedaannya ketika urusan genital gitu loh. Ya Bapak paham lah soal itu, kapan, bagaimana gitu. Dan Bapak mesti jadi idolanya anak Pak. Ya Allah. Kenalkan bahasa anak Pak. Bapak mesti tahu tuh bahasa itu. Baper, apalagi kudet, apalagi yang paling ingin menang sekarang. Galau. Bahkan kadang-kadang Pak, kalau dia suka lagu, Bapak ikuti dulu lagunya dia, apa yang dia suka. Kan haram kan? Iya, pelan-pelan, gak bisa dibilang langsung kakak begitu. Apa lagu yang dia suka? Ikutin aja dulu sebentar, nyanyi sama mereka. Masuk ke dunianya supaya Bapak itu orang yang disukai sama anak. Jadi idola Pak. Kalau jadi idola udah aman Pak, kelar hidup lo. Bener kan? Anak kenapa? Anak akan merasa, oh ini. Akhirnya dia akan menjadi contoh. Kalau mau nyari pasangan, cari yang kayak Papa. Itu udah aman, ya nggak? Coba kalau cari siapa yang kayak Papa, ogah. Wassalam. Dia lihat sesuatu yang sangat buruk di tempat Anda. Dia lihat sesuatu Anda yang sangat buruk.
Ya, sedih Pak kalau begitu. Mau nanya Pak Ustadz, kan mungkin teman-teman semua juga udah pada dengar doa ibu mampu menembus langit. Bagaimana dengan doa ayah? Gini, saya nggak pernah menemukan hadis yang seperti itu. Yang ada ketika seorang anak bertanya di antara dua pilihan, mana yang harus bakti saya, gitu. Dan tolong jangan ini dijadikan satu-satunya dalil. Rasulullah lihat orang ini kurang bakti sama ibunya. Dengan batin Rasulullah yang tajam, maka itu ketika dia datang, ibu, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Ini one on one, bukan one to many. Bedakan hadis one on one sama hadis one to many. Ya, makanya belajar hadis dengan belajar komunikasi klop cakep gitu. Ketika Rasulullah bilang bantu ini, bantu lain statusnya. Wahai sekalian umat manusia, hormatilah ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu baru ayahmu. Itu beda. Ini orang nanya, gitu. Ya, mungkin orang itu Rasulullah malah lihat gitu loh. Ya, kau seperti hati. Ya, dan kemudian ada juga hadis kan ya Rasulullah ausini, nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah langsung bilang, Rasulullah lihat ini orang temperamennya keras. Karena itu Rasulullah kasih nasihat khusus, la taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, bukan la taghdab. Kepada orang yang Rasulullah lihat dia tuh bukan orang pemarah, lain lagi nasihatnya. Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Lagi antus jadidku imanakum bi kalimat la ilaha illallah. Terus perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan anggap hadis itu satu-satunya dan jangan anggap itu justifikasi. Nah sekarang banyak orang di luar sana tahu ayat cuma satu, tapi ngoceh di mana-mana dengan satu ayat itu. Apa contohnya? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam diganggu, rahmatan lil alamin. Quran dihina, rahmatan lil alamin. Ulama dikriminalisasi, rahmatan lil alamin. Cuma satu ayat doang yang dia tahu. Ketika Ustadz ceramah keras, dia katakan itu enggak Islami. Kenapa? Islam rahmatan lil alamin. Ini kelompok kadal kebon. Ya. Kelompok kadal kebon, Bani Taplak. Ada Bani Israel, ada Bani Taplak ini, Bani Serbet. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Hei, Rasulullah juga keras kadang-kadang dalam dakwahnya. Allah juga firman, wa qul lahum qawlan sadida. Itu ada dalam Al-Qur'an. Katakan dengan mereka dengan perkataan yang keras sampai menusuk. Coba atau juga ada wa qul lahum qawlan baligha. Ada gitu loh. Ada, qatilhum ada. Beriman dengan semua ayat, jangan satu ayat doang dong. Rahmatan lil alamin. Jadi kacauan. Marah lagu menyan. Quran dihina. Rahmatan lil alamin. Apaan begini? Belum tahu ayat yang menyatakan sabda Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu hadis sahih. Enggak, rahmatan lil alamin. Saudara, ada satu orang mabok di ujung jalan di gang rumah Anda. Satu orang mabok. Anda berkata, itu kan hak mereka. Itu kan hak dia, maaf. Itu kan hak dia. Kita jangan ganggu lah. Nafsi lah. Itu kan hak dia. Dia mabok, mungkin kita doain aja biar dia nggak mabok lagi di gang kita itu. Besokannya ada 5 orang yang mabok. Kita pun berdalil lagi. Itu kan hak mereka. Yang penting mereka tidak melakukan kerusuhan. Daripada dia maling, ya udah, biarkan saja. Karena ada potensi, ada demand, supply datang. Toko akhirnya jualan minuman keras. Kita masih bilang lagi, itu kan hak dia lagi cari nafkah. Yang penting kita didik anak kita aja dah. Kita keluarga kita aja kita didik dah. Jangan sampai minum minuman keras. Ternyata demand makin bertambah, ya. Pabrik dibangun di situ. Lalu kita masih bilang, Islam itu rahmatan lil alamin.
Yang penting kita didik keluarga kita deh. Jangan sampai anak kita ikut-ikutan. Jangan sampai anak kita beli. Kita mau ke masjid aja deh yang rapi, akhlakul karimah, rahmatan lil alam. Tahu-tahu pabriknya diperluas dan kena masjid akhirnya digusur. Nah, ini dia masjid digusur. Mari kita lawan. Telat, sekampung udah mabok. Sekampung udah mabok. Sekampung udah kerja di situ, mencari nafkah di situ. Ini pendapat bodohnya orang yang berkata, ya kan nggak mencela Quran, itu kan cuma pendapat dia pribadi. Oh, nggak belajar Spanyol ya? Nggak belajar Bosnia Herzegovina? Ya? Nggak belajar apa yang terjadi di Tibet? Nggak belajar. Nggak belajar yang di Turkistan? Nggak belajar yang di Turkmenistan? Nggak belajar apa yang terjadi di Uzbek? Nggak belajar? Nggak lihat fakta seperti itu? Nggak lihat? Nggak lihat apa yang terjadi di Palestina? Nggak lihat? Persis mulai itu sekarang seperti ini, persis seperti ini. Alhamdulillah wa yakum jema'in. Tafadhol pertanyaan berikutnya, sesi berikutnya. Nah, kita cerita-cerita misalnya, ya nanti misalnya mau dapet jodoh yang kayak gimana lah kurang lebih. Dia tuh mengidolakan sekali bapaknya gitu. Nggak bisa berikan dikit kayak gitu. Sebenarnya tahu saya harus mengidolakan gimana dong. Semuanya saya tuh ya lebih bagus dong, jangan cuma segitu gitu. Karena itu sangat penting untuk kita. Nah, mudah-mudahan ya dari forum ini, dari pembinaan yang dilakukan oleh Madrasah Istiqlal kepada kita semua. Saya juga orang tua murid di madrasah, mengantisipasi ini lingkungan sekitar kita. Karena tentu kita kan hidup bukan hanya di lingkungan di dalam rumah, yang mungkin juga sudah kita bekerja sama dengan ayah bunda, tapi juga dengan lingkungan yang belum kondusif. Bagaimana kira-kira untuk mengantisipasi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustadz, saya melihat ada beberapa orang tua, ibu-ibu yang lain itu agak sedikit kewalahan karena si ayah ada tapi terasa tidak ada. Jadi prinsipnya apa aja sih yang benar-benar hal prinsip untuk ayah berperan serta untuk pengasuhan anaknya. Ya maksudnya itu hal prinsip apa gitu loh Ustadz, yang bagian ayah itu bagaimana, bagian ibu itu bagaimana gitu loh Ustadz. Karena kan banyak saya lihat juga ada ayah, ya itu kan tugas kamu ibu, dikit-dikit ya itu kan tugas kamu ibu. Nah hal prinsip apa yang paling dasar minimal ayah harus ngerjain itu buat anaknya deh gitu. Terima kasih Ustaz. Anak saya mengidolakan ayahnya, itu suatu syukur yang luar biasa, ya, sehingga dia tahu persis, dia lihat. Tapi biarkanlah dalam imajinasinya, ya, biarkan dia dalam imajinasi keindahan ayahnya. Karena yang tahu buruknya kan suami istrinya gitu kan ya. Istrinya yang tahu luar dalam keburukannya gitu. Sehingga istrinya berkata jangan kayak ayah dong gitu. biarkan dia dalam imajinasinya dia, ya, biarkan dia dalam imajinasinya dia. Minimal ayah yang tidak selingkuhan, ayah yang sholatnya masih mimpin di rumah, itu udah luar biasa untuk zaman sekarang. Ayah yang sedang berusaha menghafal Al-Quran, dia lihat, sehingga dia jadikan ajang lomba, nggak masalah. Saya sama Aisyah tuh lomba. Kenakan dia sekarang dari saya, 6 juz dia. Saya belum, tapi beberapa ayat gacuan jadi ketahuan bocoran ini. I pretend to I have it. I pretend I have it. So I know about Al-Hajj. So I guess them. I guess her. So father under Al-Hajj. Did you know what? Of course I know. I know there's only 2 or 3 ayat. Okay? And then she think that I already
30. Hafiz. She don't know. You got the message? So you make a cinema in your house. Your house will be home sweet home. I pretend every day. Every day. It is amazing. So I'm happy. I can die. I am everything. So she's going looking for a husband like me. Of course. Karena saya tahu ibu suka dibohongi. Karena kalau suasana di rumah itu jujur sejujur-jujurnya, yang ada berantem. I cannot tell you in Indonesia. Someday my wife make a fried rice for me. Fried rice for me, and I like it very much. What I like is not mad in my wife. I like another food. And then come up in the morning, and he make it for me. He make for me, and she asks me, what about the taste? It's very ridiculous. It's very bad taste. How can I say? How can I say it's very bad? No. It's broke hard for her. I said it's amazing. It's amazing. And alhamdulillah, she not ask me again what's your mean amazing. If she asks me what you mean amazing, hancur. Dan dia luar biasa. Honestly, it's very bad gitu loh. So I must tell very bad to my wife? No lah. It's sandiwara, sinetron, but it's very home sweet home gitu loh. Ini yang buat home sweet home gitu. Jadi janganlah gitu loh. Jangan terlalu apa ya. Di rumah tuh ada sakleknya lah gitu. Di luar saklek boleh, jadi jagoan di rumah loh. Di rumah nggak boleh jadi jagoan bersama-sama. Jadi begitulah yang mesti dilakukan. Dan pertanyaan kedua tadi, kondisi yang mana namanya? Oh iya, kondisi di luar rumah, di luar rumah. Itu pertanyaan terakhir ya, jawabnya panjang. Yang tadi ibu dulu, karena ada hubungannya sama yang ini. Jadikan di rumah seperti apa? Tugas siapa? Tugas siapa? Tugas siapa? Tidak ada pembagian tugas antara suami dan istri. Tidak ada. Sekali-kali masaklah untuk anakmu, wahai bapak. Walaupun masakannya hancur, nggak masalah. Nggak masalah. Buat. Dan mandikan anakmu yang laki, yang masih kecil, mandikan. Ibu juga boleh mandikan, selama dia masih kecil. Begitu dia balik dewasa, ya tahulah, saya tidak perlu melanjutkan. Belajar bersama-sama gitu. Apalagi together itu ada ibunya, ada bapaknya belajar di situ. Ini tugas kamu, tidak. Tugas ibu ketika memberitahu cara membersihkan menstruasi, itu saja. Itu saja. Yang lain tidak. Semua bersama-sama. Itu indahnya. Tidak ada pembagian tugas. Suami yang berkata itu kan tugas ibu, itu kan tugas ibu. Loh, tugas bapak itu cari uang. Sekali-kali tukar aja. Lu di rumah, gua keluar. Terus begitu coba. Kelar hidup lo. Jadi nggak ada jawabannya, nggak ada, pembagian itu nggak ada. Dan Nabi menjawab semua persoalan wanita, kecuali mens. Ada hadis Sahih Bukhari, bu. Seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan menstruasi saya? Apa kata Rasulullah? Merah mukanya, ya bersihin. Iya, bagaimana Rasulullah? Ya bersihin. Caranya gimana Rasulullah? Bersihin. Agar Rasulullah bisa jawab, bersihin. Lalu kemudian Aisyah mendengar, Aisyah keluar dari bilik, Aisyah bawa itu wanita, bawa ke kamar dan dipraktekkan bagaimana cara membersihkan oleh Aisyah. Jadi cuma urusan itu aja, yang lainnya berbagi gitu loh. Nggak habis pikir saya, belajarnya berbagi lah, ngantarnya berbagi.
berbagi lah gitu. Kadang-kadang yang nganter bapak, kadang-kadang yang nganter ibu, itu aja gitu loh. Cuman saya pesan ibu-ibu, ya jangan saya ke kiri belok kanan. Udah, begitu. Hanya Allah dan ibu yang tahu belok mana. Jangankan begitu ibu, sampai dalam gerasi itu saya masih hidup, itu ibu-ibu aja. Saya gampang aja begitu gerasi begitu nyalain, saya hidup kan nih, pasti harus dia pakai. Gitu, masih hidup saya, sampai gerasi masih hidup tuh saya. Makanya doa kita ya, kita doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, selamatkanlah aku dan jauhkanlah aku dari ibu-ibu yang sen kiri belok kanan. Itu doa keluar rumah yang baru itu ya. Terus bagaimana pengaruhnya di luar rumah, Pak? Tidak ada urusan, tidak perlu dijaga, tidak perlu diketakutan, tidak perlu diantisipasi, aman. Kalau Anda punya anak yang cinta pada Anda, saya contoh anak ibu. Ya. Bagaimana pendapat ibu? Ini sebagai closing, ya. Bagaimana pendapat ibu kalau saya berkata ada sekelompok anak, dia main bola di sebuah tempat. Ini sudah pernah ceritakan, sempat viral di Facebook, di YouTube, sempat viral sampai berapa juta yang melihat itu ya. Anak ini lagi sekelompok main bola, tiba-tiba, kayak gini, anak ini lagi pulang sekolah dia belum makan loh ya, ingat ibu, belum makan. Dia lempar sepatunya perang, tasnya perang, masih pakai pakaian seragam, bawah merah atas putih. Dia main bola sama teman-temannya, langsung jam 12:30 dibolong. Main bola terus sampai akhirnya hujan. Di sore hari itu asar, belum pulang. Hujan, waduh, kuyup tetap main bola, udah lumpur dah. Udah gak jelas lagi bajunya warnanya apa, banyak lumpur di kepalanya, di badannya banyak lumpur semua. Dan maghrib baru pulang. Reaksi normal dan wajar manusiawi seorang ibu bilang apa? Dari mana kamu? Itu bagaimana? Kadang dijewer, betul? Reaksi normalnya marah kan, datang begitu, emosi langsung, betul? Lumrah wajar. Ini pun terjadi, ya, ini pun terjadi di Kalibata, komplek perumahan Kalibata. Di ujungnya itu ada lapangan bola dan mereka main gitu. Dan setelah maghrib udah mulai gelap, mereka pulang. Rumah pertama yang dilalui itu rumah Aab, nama lengkapnya Abdul Rahman, rumahnya Aab. Bapaknya udah nunggu. Bapaknya nunggu dengan sapu lidi, diserobot kakinya, cepat, dasar lu anak bandul, anak nakal, cepat. Ini yang 4 bilang, syukurin lo, Lewat sedikit rumah Aab, sebelah kiri rumah Ama Belok. Iya, panggilannya Ama Belok, namanya Ama, Ahmad, matanya Belok, panggilannya Ama Belok. Ya Pak, itu kemudian anak itu juga diomelin sama ayahnya, sama ibunya. Ibunya jewer, dasar lu bandelnya, tidak syukurin. Lewat sedikit dari rumah Ama Belok, rumah Jepri. Juga begitu. Ya, digebukin di depan kita gitu ya. Dan 2 lagi 6 ya. 2 lagi itu kakak beradik, yang satu nggak main. Namanya Bobby dan Billy. Kakaknya Billy, adiknya Bobby, orang Kristen Manado. Itu juga begitu. Waduh, domelin, digampar bapaknya, tinggal 1 orang. Bagaimana perasaan anak itu coba? Dia udah lihat semua kejadian yang menyeramkan itu. Dan dia nggak berani pulang. Udah lewat maghrib dan dia ngintip pelan-pelan masuk ke rumahnya lewat pintu belakang supaya nggak ketahuan. Ternyata ibunya udah nungguin. Di pintu belakang. Dia tahu anaknya masih lewat pintu belakang. Ibunya tidak bawa sapu. Dia nggak bawa bambu. Ibunya bawa teh hangat
dengan 2 potong pastel pinggir. Anak itu saya 35 tahun yang lalu. Demi Allah, saya bersumpah. Waktu itu saya nangis. Saya peluk ibu saya itu. Tapi saya bilang, saya bahasa anak panggilan saya itu entah masih kecil. Saya bilang, Umi, entah lihat semua orang dipukul. Kenapa? Umi saya itu dengan lembutnya berkata, udah. Tuh, Umi udah bikinin teh. Minum. Makan tehnya ya, nggak masuk angin. Saya makin nangis, saudara. Di kamar mandi itu Umi saya bilang, itu di ember tuh Umi udah masakin air hangat. Mandinya pakai air hangat. Subhanallah, Pak. Saya baru tahu di pola pikir masih kecil itu kan meresap ya. Saya baru tahu bahwa ibu saya itu sayangnya habis sama saya. Beda sama ibunya si Ama, beda sama ibunya si A, beda sama ibunya Jepri, beda sama ibunya Billy dan Bobby, beda. Tapi ibu saya itu sayang sama saya itu habis-habisan. Di situ saya berjanji demi Allah, saya tidak akan mengecewakannya sampai habis, sampai ajalnya saya tidak akan mengecewakan dia. Pak, dengan cara cinta, didikan cinta orang tua yang kayak begini membuat kita tidak berani melakukan hal yang dia tidak suka. Baik orang tua saya lihat atau tidak. Saya bersumpah demi Allah, jangankan 1 cangkir, jangankan 1 gelas, 1 tetes, seberapa tetes minuman keras, demi Allah saya belum pernah seminum belum pernah. Demi Allah, demi Rasulullah, belum pernah. Kenapa? Karena saya tahu ibu saya nggak suka. Saya kuliah di Australia, Pak, The Mullen University. Saya di Israel. Saya di ITB, kos-kosan begitu semua, apapun bisa saya lakukan. Di Australia, Pak, begitu ada Friday party, Pak, semuanya minuman keras. Demi Allah, tidak sakit pun gitu. Obat, apalagi 1 butir, seperempat butir, 1 butir dibelah 10, dibelah 100, demi Allah tidak pernah masuk dalam badan saya sedikit pun. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya lakukan ibu saya kecewa. Baik dia lihat atau dia nggak lihat, saya tidak akan lakukan. Kehidupan saya di luar negeri, di dalam negeri, di Bandung, di zaman sekolah dasar sekolah Tanjung Sanyang, gudangnya para preman. Mereka pada minum kamput. Sumur kita kan taunya kamput, muda tuh. Mereka minum, demi Allah kalau saya pernah merasakan atau setetes atau sumber. Kenapa? Nggak usah repot. Anakmu cemplungin di tempat narkoba sekalipun, anakmu cemplungin di tempat seks bebas sekalipun, anakmu cemplungin di tempat minuman keras, di tempat pabrik sekalipun, kalau dia cinta kepada Anda, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena udah ada benteng. Anak-anak sekarang seperti itu mudah-mudahan. Ya, di akhir sesi ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebuah gadget. Ya, ini Quran yang kami buat. Bukan buat, Masya Allah, masa kita buat Quran. Ya. Ini Quran yang kita desain ulang, sebuah gadget yang membuat anak kita lebih suka interaktif dengan Quran. Ya. Di setiap ayat di Zoom kita siapkan barcode. Bingung kan? Anaknya demennya pegang handphone mulu begitu kan? Kita siapkan ini, ujungnya ada barcode. Maksudnya apa? Lagi ngaji sambil pegang handphone. Ini solusi. Anak yang pegang handphone terus tembak aja langsung. Ada supir Pak Asep di parkiran. Kita harus habis ini berangkat. Ya, nih download aplikasi Smart Quran gratis. Ada logonya Smart Quran. Download aplikasi Smart Quran. Dan anakmu biarkan main gadget, jangan dilarang, asal ada temannya ini. Kalau setiap ngaji tembak, cuk, anakmu akan lihat ada terjemah depan, ada quote, lempar ke Facebook, Twitter, Instagram.
lempar ke, mau lihat tafsir Ibnu Katsir, bapaknya juga bisa tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, tafsir ajaran lain, ada wisdom, ada fakta dan data, ada angka, ada pencarian. Ini nggak bekerja tanpa ini nggak bekerja tanpa aplikasi. Inilah senjata AK-47 kamu kalian. Ya, dan ini ajang untuk melawan bully-bully yang dilakukan kepada Islam. Gunakan Facebook, Twitter, Instagram untuk apa? Untuk menyebarluaskan ayat Allah agar mereka memahami tentang ayat Allah. Ya. Di belakang bisa dimiliki untuk anakmu, hadiah untuk anakmu. Ya. Cukup ada scan-nya di paling depan, halaman pertama. Klik, download aplikasinya dan jadikan ini mitra Anda. Atau keluarga cukup satu handphone yang mesti masing-masing. Jadi masih kalau bergantian, kalau enggak ya silahkan.